kenapa dia harus bawah tangan, kenapa harus buru-buru dan sebagainya kan? Kenapa kan orang terus bertanya, ada apa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pada hari ini mengambil judul acara PEHTEM Aceh Medcom adalah polemik proyek Proteus. Nah, tema ini Pak Abdurrahman ini sebagai narasumber kita sudah hadir. Beliau adalah anggota DPR dari fraksi Gerindra. Akan kita bahas. Maaf, nama beliau adalah Dr. Hades Abdurrahman Ahmad. Beliau sudah berhadir di hadapan kita. Ini topiknya menarik, seperti saya katakan tadi, adalah polemik proyek Proteus. Ini dana besar sekali ini, 2,7 triliun. Tapi tiba-tiba oleh anggota DPR dalam paripurna tanggal 22 ya, tanggal 22 bulan Adab, ini justru mengusulkan ini proyek Proteus ini adalah untuk dibatalkan. Ini hasil keputusan dari dari DPR. Apa alasannya? Bagaimana, kenapa ini harus dibatalkan? Ini semua menjadi pertanyaan masyarakat, Pak Abdurrahman. Sehingga jadi diskusi di mana-mana nih. Baik di warung kopi, di mana saja masyarakat berkumpul, pasti pembicaraan hari-hari salah satunya yang dibicarakan adalah masalah pemberhentian, masalah proyek Proteus. Yang katanya oleh masyarakat, loh ini kan untuk kepentingan masyarakat. Ini untuk kepentingan masyarakat Aceh pada umumnya. Ini kan bisa meningkatkan ekonomi, membuka akses. Tapi tiba-tiba DPR menghentikan. Nah, hal-hal inilah yang perlu kita ketahui hari ini. Dana 2,7 triliun ini tiba-tiba sudah dibatalkan untuk proyek Proteus tahun 2020 sampai tahun 2022. Nah, dalam perjalanan ini seperti saya katakan tadi bahwa ini sudah DPR sudah memutuskan untuk supaya ini dibatalkan. Namun yang kita lihat minggu-minggu terakhir justru pemerintah Aceh melalui Bapak PLT Gubernur Aceh justru melakukan show ke lapangan untuk melihat proyek yang sudah dibatalkan ini. Proyek di beberapa daerah sehingga mendapat dukungan penuh dari Bupati bahwa proyek ini supaya dilanjutkan. Nah, tapi ingin tahu Pak Abdurrahman, kalau ini memang ini melanggar aturan apa aja dilanggar? Begitu juga misalnya kalau sekarang mendapat dukungan apa kira-kira menurut Pak dari anggota DPR, dari Bapak dan sebagai anggota DPR, kira-kira yang membuat para bupati juga mendukung para PLT. Mungkin itu dulu Pak Abdurrahman untuk kita beli acara ini. Semoga pemirsa untuk mendengar karena ini untuk kepentingan masyarakat Aceh pada umumnya. Dan ini sudah hadir di depan kita seperti saya katakan yang mewakili rakyat. Beliau adalah berrepresentasi daripada rakyat Aceh yang kebetulan duduk di fraksi Gerindra. Silakan Pak Abdurrahman. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan masyarakat yang mengikuti acara ini dimanapun berada. Ya, terima kasih kepada Pak Anwar. Pada hari ini ya kita ikut berbincang-bincang acara PEHTEM tentang masalah proyek Proteus yang selamanya diperbincangkan masyarakat, baik di mana saja, di warung kopi dan di mana-mana tetap diperbincangkan itu. Yang menarik perbincangan kan ketika DPR membatalkan proyek tersebut. Masyarakat terus dihadapkan dengan berbagai isu, dengan berbagai pendapat-pendapat yang memang dikondisikan, diciptakan. Ada pernik-pernik ya. Ada pernak-perniknya untuk dikondisikan opini bahwa sepertinya DPR itu anti pembangunan. DPR itu tidak mendukung pembangunan. Malah akhir-akhir ini juga kita melihat ada masyarakat di daerah Aceh Tengah, sahabat kita itu malah beliau menyatakan kalau proyek ini dibatalkan kami minta provinsi akan dimekarkan. Saya pikir jauh sekali sudah jauh sekali ya. Jauh sekali dan ini masyarakat juga anda salah karena masyarakat tidak dapat informasi yang utuh tentang ini. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, Pak Mentong berada, yang terbatalkan adalah
skema multi-years. Cara kerja proyek, naik kerja titun 3, kontrak, na lehetun 2 dan sebagainya. Nyo proyek lehetun 3 kontrak. 3 tiken kontrak lehetun lehetun proyeknya. Nah, pakon tak batalkan lehetunnya karena dalam tapu debit proyek multi-years atau proyek yang jadi artinya lehetunnya 2020, 21, 22. Tiga teken kontrak. Nah, aku ada teken li. Tetap urung yang katakan ini, nyan ke bangun jalannya sampai itu tahun 2022. Ada tender li. Tiga tender. Ya. Langsung sambung kan? Langsung sambung. Itu peng pertama nguju. Jadi ada tender li. Nah, pakon batalkan karena memang hanya sesuai dengan prosedur. Jadi di DPR mekanisme cara pengambilan keputusan di DPR. Jadi proyek multi-years-nya karenanya merupakan mitra kerja dari Komisi PUT. Nah, kebetulan Lun anggota Komisi PUT pada tahun yang lalu, periode yang lalu Lun anggota Komisi PUT. Nah, prosedur di DPR-nya ketika kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan mitra-mitra komisi tertentu menyangkut proyek multi-years pembangunan jalan. Jalannya adalah Komisi PUT yang menjadi mitra Jadi pemerintah mengajukan, pemerintah daerah mengajukan kepada kepada DPR untuk permohonan untuk dilakukan kontrak tahun jamak proyeknya. Nah, setelah pemerintah mengajukan permohonan kepada DPR mempelajari, ditugaskan komisi komisi yang bermitra. Dalam ini Komisi 4. Nah, ini kasus proyek multi-years tahun 2020 ini tidak pernah dibahas sama sekali. Dan kami tidak pernah tahu ada proyek multi-years itu. Ketika pembahasan anggaran di DPR itu tidak ada orang yang... Tapi berdasarkan informasi yang kita peroleh, itu dana multi-years ini sudah diterangkan oleh para pimpinan dewan, artinya lembaga, dengan gubernur juga sebagai lembaga. Ini kepada Pak Abdurrahman, kalau memang dikatakan tidak pernah dibahas. Jadi dalam pembahasan anggaran tahun 2020, memang anggaran itu disahkan bulan September kemarin. Waktu juga terbatas memang pada itu. Jadi ketika pembahasan anggaran perencanaan pembahasan perencanaan anggaran dalam proses KUA dan PPAS itu tidak pernah dibicarakan masalah proyek multi-years. Tidak pernah. Nah, saya sebagai salah seorang juga anggota Badan Anggaran, nah ikut terlibat aktif dalam persoalan-persoalan ini pada tahun 2020 itu. Nah, dalam pengambilan keputusan DPR, saya juga selalu terlibat pada waktu itu kan. Jadi tidak pernah pembicaraan tentang proyek multi-years. Tidak pernah. Kalau memang itu tidak pernah dilibatkan, kenapa ada penandatangan MOU antara DPR dengan Jadi begini ceritanya. Tanggal 9 surat itu masuk ke tanggal 9 September. Surat permohonan itu masuk ke Sekwan. Sekwan mendisposisi surat itu kepada bagian umum. Tanggal 6 surat itu masuk kepada Sekwan. Lalu Sekwan mendisposisi surat itu kepada bagian umum. Bagian umum keluar surat itu disposisi untuk Komisi 4 untuk membahas kegiatan proyek multi ini. 9 keluar dari umum. Umum baru surat itu sampai kepada Komisi 4 untuk mempelajari menelaah usulan proyek multi yang disampaikan oleh pemerintah Aceh. Lalu pada tanggal 9 tersebut kami duduk. Kita butuh waktu untuk menelaah, untuk mempelajari. Tidak bisa secara merta untuk kita berikan rekomendasi. Pada hari yang sama itu, karena memang waktu penandatanganan KUA PPS besok sudah disepakati, pada waktu itu Komisi 4 langsung menolak. Tidak mungkin kita memberikan rekomendasi karena kita belum mempelajari, belum menelaah proyek yang direncanakan untuk dipegat proyek multi-years-nya. Jadi sehingga Komisi PUT terbit surat penolakan Komisi PUT tentang proyeknya. Lalu besok katakan tanggal 30 itu surat bak DPR, bak Komisi PUT untuk dipelajari. Tanggal 30 katakan KUA PPAS. Jadi proyek multi-years-nya harus ditandatangani bersamaan minimal dengan penandatanganan KUA PPAS. Jadi waktunya dikurung 30 katakan. Jadi tidak mungkin. Nah, lalu kenapa ada proyek multi-years itu? Ini kan pimpinan. Nah, ini yang laku. Kami juga nggak tahu setelah Komisi 4 menolak itu, kami pikir sudah selesai proyek multi-years. Tahu tuh setelah penandatanganan MOU kesepakatan bersama KUA PPAS ini, belakangan seminggu kemudian baru kami tahu sudah ada penandatanganan proyek multi-years. Jadi dasar keputusan itu dari anggota-anggota dewan sehingga tanggal 22 Juli
itu diselenggarakan rapat paripurna untuk melakukan pembatalan. Ya, kemarin kita tahun ini kan Iya, 2021. Iya. Ya. Nah, Itu karena berangkat dari kekeliruan itu. berangkat dari cacat prosedur. Cacat prosedur. Salah prosedur. Cacat prosedur. Karena memang mekanisme harus seperti itu. Iya. Lalu ketika kami sudah tahu itu bahwa sudah ditandatangani kontrak multiyears oleh pimpinan, Iya. nah ini salah prosedur. Karena karena itu di PP nomor 12 tahun 2019 disebutkan itu persetujuan DPR. Iya. Bukan persetujuan pimpinan. Iya. Nah, ketika mau yang setuju DPR harus wadahnya paripurna karena keputusan berbentuk keputusan dia. Iya. Harus dibawa ke paripurna dan sedangkan ini tidak dibawa paripurna. Hanya pimpinan berempat tanda tangan, itu pun dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Itu kalau salah prosedur Pak Abdurrahman, itu prosedurnya bagaimana yang dilanggar oleh eksekutif? Eksekutif mengajukan, Ya. sudah diajukan kepada DPR, Ya. DPR mempelajari mana saja yang akan dimultiyearskan itu. Ya. Sudah, dan DPR tidak sempat pelajari, komisi ditunjuk. Karena surat masuk komisi tanggal 9, tanggal 10 sudah ditandatangani kesepakatan KUA BPHS. Ya. Nah, lalu kemudian, mungkin eksekutif dengan tim-timnya itu lebih-lebih dengan pimpinan, dan secara sembunyi-sembunyi pimpinan menandatangani ini. Nah, secara sembunyi, tidak transparan penandatangannya. Jadi nggak ada tahapan-tahapan itu nggak ada? Nggak sempat ditempuh karena waktu sempat itu. ditempuh. Nah, kan Komisi 4 menolak, Pak. Menolak pada itu karena tanggal 9 kita terima surat, langsung minta rekomendasi. Tidak bisa, kita belum pelajari itu. Nah, apa yang salah dari itu? Yang salah itu ketika pimpinan menandatangani itu tidak dibawa ke paripurna. Karena itu bukan rekomendasi. Kalau rekomendasi bisa saja pimpinan memberikan rekomendasi. Tapi ini persetujuan DPRA. Persetujuan DPRD itu harus ke paripurna dia. Itu jadi pimpinan artinya di sini ada kekeliruan juga. Jadi artinya kekeliruannya ada di pimpinan DPR juga. Oh ya. Karena DPR tidak pernah mengajak fraksi untuk berbicara masalah ini. Tidak membahas. Jadi selanjutnya apa dilakukan DPR? Harusnya pimpinan ketika memang Komisi 4 menolak, tidak boleh lagi menandatangani MOU itu. Karena memang Komisi 4 menolak. Ini siapa saja yang menandatangani MOU ini? Yang ikut menandatangani? Yang ikut menandatangani itu pimpinan kan 4 orang. Ada Pak Sulaiman SE, kemudian ada Pak Sulaiman Abda. Ini orang ini pimpinan ya? Pimpinan. Ada Pak Dalimi, ada Teguh Irwan. Teguh Irwan Johan, 4 mereka menandatangani. Mereka menandatangani ini secara sembunyi-sembunyi. Jadi tidak ada yang tahu anggota dewan lain. Malah kita tolak gitu. Kan jelas itu tidak boleh. Itu kan harus dibawa ke harus pembahasan sebenarnya. Tapi kenapa dilakukan ini? Kita tidak tahu juga kenapa pimpinan berpikir. Artinya anggota kan berhak bertanya kalau memang ini sudah jelas ada kekeliruan. Sudah dilakukan menanyakan ke pimpinan yang ikut dari begitu selesai penandatangan itu tanggal 10 itu udah saya dikusak-kasuk terus DPR. DPR udah bisik-bisik udah ngomong menyangkut itu kan. Ini karena juga menyangkut habis masa periode itu. Kan di akhir masa jabatan periode yang lalu. Sehingga anggota dewan juga 1-2 yang bertanya yang bisik-bisik itu tidak begitu fokus. Karena memang habis masa periode, tapi sudah muncul itu. Ini salah prosedur, ini tidak bisa dilakukan karena cacat prosedur gitu. Atau Pak Abdurrahman, ini bukankah ini ricu-ricu ini barangkali ada kepentingan lain tidak di dewan ini? Ini politik ekonomi barangkali jadi. Kalau di dewan sendiri yang saya amati kalau ke proyek ini khusus memang tidak ada persoalan dengan itu. Itu hanya persoalan salah prosedur. Nah, jadi DPR juga bukan tidak mendukung pembangunan jalan. DPR itu sangat mendukung pembangunan jalan. Malah DPR menginginkan jalan itu harus tuntas dibangun. Mana harus kita tuntaskan? Karena selama ini belum ada yang tuntas. Hanya baru satu yang sudah fungsional jalan ini, hanya jalan KKA. KKA yang fungsional itu baru satu yang fungsional. Itu pun badan jalan bukan kita yang bangun. Jalan KKA itu badan jalan dibangun oleh PT KKA. Kita dulu kan beli pada masa Pak Sam Gubernur kita ganti rugi. PT KKA dibeli 15 miliar pada waktu itu kan. Sehingga dia fungsional. Sedangkan yang kita bangun sendiri belum ada yang fungsional. Tapi maunya kita aja dia harus fungsional. Kita sepakat untuk bangun jalan itu. Nah, kenapa ini persoalan multiyears? Karena itu melihat potensial daerah ya. Dan sekarang kan kemarin kita udah bahas KUA BPHS.
udah kita bahas ke BPS. Kita anggarkan juga meskipun bahas itu sepihak. Kan kemarin eksekutif nggak hadir juga membahas ke BPS itu. DPR juga menganggarkan untuk uang pada jalan-jalan di bawah itu tetap masuk. Nah, kalau memang jalan itu ada manfaatnya seperti Pak Abdurrahman katakan tadi, kenapa juga harus dibatalkan? Kenapa nggak difungsikan aja sebagai lembaga pengawasan sebagai apa tadi? ya kalau ini persoalan ini kan penggunaan anggaran negara nih, menggunakan uang negara. Jadi prosedur harus ditempuh. Kalau memproses prosedur nanti akan jadi persoalan hukum. Kalau olah nggak di persoalan hukum nggak apa-apa. Kalau jadi persoalan hukum kan kena semua, termasuk DPR juga kena kan. Nah, jadi kita kan malah juga bosan dengan persoalan hukum. Kenapa tidak dari awal kita mulai dengan baik gitu? Sebenarnya proyek multi-years ini kalau mau dilanjutkan ada caranya juga, masih ada ruang terbuka. Kali ini kan masuk uang di APBA itu kan cuma 1 tahun, 1 tahun dia. Untuk kali ini kontrak dulu 1 tahun, single year kontrak dulu. Jangan dikontrak. Ini apakah pernah disampaikan kepada PLT Gubernur selaku eksekutif? Rencana semacam ini, jangan-jangan nanti Pak Gubernur sendiri nggak pernah tahu kalau nggak begini setelah memang kejadian proyek, setelah memang mencuat persoalan proyek multi-years antara DPR dengan Gubernur dengan pemerintah DPR tidak sepakat itu mencuat, komunikasi dengan Gubernur udah nggak pas lagi. Udah terjadi gangguan komunikasi dengan Gubernur. Udah terjadi gangguan komunikasi sehingga nggak tersampaikan. Padahal itu kalau memang dikontrak multi-years kontraknya 1 tahun. Tapi salah satu kegunaan Dewan kan membangun komunikasi sebetulnya. Ini kan Dewan sekarang kan bukan sekedar mitra, malah jadi bagian dari pemerintah. Ya kita dari pihak Dewan selalu berusaha membangun komunikasi dan sebagainya. Ternyata ya komunikasi terus terganggu kelihatannya kan. Malah puncaknya kan interpelasi. Interpelasi kan puncak dari tersumbatnya komunikasi kan. Kita tanya bagaimana dana ke pusing nggak pernah dijawab. Kita tanya bawa kemana uang itu pernah dijawab. Kita terus terpapar. Grafik positif meroket. Uang ada, kemana uang digunakan? Kenapa ditangani? Soal itu, tidak ada jawaban. Jadi kita banyak hal yang kita minta itu tidak ada jawaban, dan hanya ASI ini. Makanya akhirnya kan dia muncullah. Kita gunakanlah hak kita untuk bertanya secara resmi Dewan dengan kita gunakan interpelasi. Kan? Ada nggak Pak Abdurrahman ini menjadi sebuah politik ekonomi nih, politik bisnis nih? Karena 3 tahun loh, 3 tahun itu panjang betul. Jangka waktu ya. Kita enggak tahu. Kalau kerjanya sistem kerja 1 orang bisa 3 tahun kerja sambung-menyambung gini. Gimana? Jadi kemungkinan itu tetap ada kan. Kalau kita lihat dari proses dari awal pun ya patut mungkin orang bertanya. Kenapa dia harus sembunyi-sembunyi? Kenapa dia harus bawah tangan? Kenapa harus buru-buru dan sebagainya kan? Kenapa kan orang terus bertanya? Ada apa ini? Kenapa harus buru-buru? Kenapa harus bawah tangan? Kenapa harus sembunyi-sembunyi? Pimpinan lu kenapa terus tanda tangan itu? Kan semua menjadi tanda tanya. Lalu terlalu lama dan sebagainya kan? Saya mau ulang ke situ lagi. Kalau tadi memang proyek di tender 1 tahun, nggak apa-apa Pak. Itu laksanakan dulu. Lalu bagaimana ke depan? Kalau mau dikontrak mudah, ajukan sekarang. Ajukan sekarang kembali. Ajukan kita belajar kembali. Supaya jelas itu ya. Ajukan kita itu prosedur, tapi kita kontrak ke depan 2 tahun, bisa lagi 3 tahun. Ajukan kembali. Jadi tidak terganggu sebenarnya. Tidak terganggu sebenarnya. Kalau memang mau kita berkomunikasi. Kemudian kalau kita mau menganggap Aceh ini milik kita bersama. Bukan milik saya dan bukan milik Bapak. Milik kita bersama. Betul. Bagaimana Aceh kita bangun? Bagaimana kita jaga rakyat kita supaya terayomi dengan baik gitu kan. Jadi kalau kita lihat seperti itu, kenapa Pak Gubernur harus ke daerah bukan justru ke DPR? Gimana Aceh? Ada nggak indikasi lain? Ya Pak Gubernur ke daerah mungkin boleh jadi salah asumsi saya kan. Pak Gubernur kan menggalang dukungan kan, menggalang dukungan artinya ya ini proyek ini memang masyarakat butuhkan. Kita sepakat itu. Proyek itu masyarakat butuh, kita sepakat. Prosedur juga harus ditempuh. Harus ditempuh. Kita juga ingin bangun jalan itu, ingin selesaikan jalan itu kan. Semua kita dukung pembangunan jalan itu. Jadi gimana jalan keluar dengan datangnya Pak PLT, ketemu dengan para bupati, lalu mendapat dukungan dari Pak Bupati, dari para bupati-bupati, supaya berminta proyek multi-years harus jalan. Apa sikap DPR? Kalau DPR sikap final, artinya multi-years ini tak harus dibatalkan, karena salah prosedur. Kalau bangun tahunan. Kontrak tahunan, tahun depan ajukan kembali, kita buat kontrak itu. Kalau dengan dukungan bupati, apakah DPR akan membatalkan? Enggak.
Apakah DPR akan mencabut itu? Tidak. Udah. Tidak. Ya. Karena memang DPR sudah pada sikap yang final, artinya memang kenapa kita batalkan, bukan kita tidak sepakat dengan jalan itu. Jadi sepakat. DPR mengambil sikap konsistensi dia. Iya. Konsisten dengan Ya. keputusan yang sudah diambil. Ini artinya DPR akan melawan rakyat ini. Kalau kita dengar bermasyarakat menginginkan proyek ini. Gimana ceritanya? Nah, kita bukan melawan rakyat dalam berarti itu. Prosedur ini harus kita lurus. Ini kan dalam hal tata kelola pemerintahan. Dia harus sesuai prosedur menggunakan uang yang begitu besar 2,T. Nah, sekarang katakanlah kalau sekarang kita ikuti misalnya kita cabut ini. Ketika ada masalah rakyat juga nggak akan bela kita juga. Nggak akan bela kita juga. Betul. Oh, kasihan DPR dulu mereka mencabut itu, habis itu mereka berurusan dengan hukum. Rakyat nggak akan bela kita juga. Tapi makanya kita luruskan dulu. Kita luruskan dulu. Jalan itu kita bangun, prosedur harus ditempuh gitu kan. Kalau menurut Pak Abdul Rahman, dengan kejadian seperti ini, dia dengan klimaks ini, ketidakharmonisan antara DPR dengan PLT. Itu sudah otomatis. Tapi di dalam DPR sendiri kan pecah nih. Ada yang mendukung, ada tidak. Ada yang tidak mendukung ini. Fraksi mana-mana yang tidak. Oh, ada. Yang fraksi yang nggak mendukung, yang jelas nggak mendukung, saya pikir mereka nggak mungkin dukung. Fraksi Demokrat kan nggak mungkin dukung. Kalau kita Demokrat juga seperti itu kan. Itu seperti itu wajar-wajar saja. Demokrat tidak kan P3, PDA sama PDA PKB kan. Tapi kalau yang jelas-jelas tidak, Demokrat sama P3 kan. Kalau PKB kita juga belum lihat sikap yang ini. Tapi masih Anda tahu lah kita kan. Kita anggaplah 3 fraksi aja lah kan, yang tidak ini. Lalu dengan sikap ketua sendiri? Ketua konsisten. Jadi Pak Ketua ini nggak main 2 kaki nih? Sejauh saya lihat enggak. Jadi beliau sependapat dengan fraksi dominan. Fraksi dominan. Lalu kita lihat sekarang ini kan intern ya. Terus menerus Pak Gubernur ini kan mengunjungi daerah-daerah. Dan beliau kita lihat disambut baik nih. Karena yang dibawa ke sana adalah proyek multi ini. Dan sementara di sisi lain DPR tidak bisa berbuat apa-apa. Nyatanya proyek terus jalan. Ada nggak sikap lain dari DPR? Nah, ini prosedur harus ditempuh. Lalu kita batalkan kenapa? Agar tidak ada masalah hukum di kemudian hari. Nah, ketika memang ini terus jalan, bagaimana? Ada lembaga ahli yang menilai nanti. Nanti akan ada lembaga ahli yang akan nilai. Apakah ini salah prosedur atau enggak kan? Dia kan akan sampai ke sana. Sampai ke sana dia kan. Bukan lagi di DPR kan. DPR juga menjaga DPR ini agar juga jangan terlibat kalau memang ada persoalan hukum. Yang mudah-mudahan tidak ada persoalan hukum. Tapi ini bagaimana kalau dilaksanakan terus? Itu ada lembaga yang menilai. Bukan lagi kewenangan DPR kan? Itu kewenangan lembaga lain nanti kan. Karena apa? Ini salah satu yang menjadi menyebabkan ini tensinya DPR naik. Kan gara-gara proyek ini. Gara-gara proyek ini juga, gara-gara multi-use ini juga salah satu ya. Lalu muncul interpelasi. Bisa tak di interpelasi ini meminta pertanggungjawaban terhadap dana ini ke PLT? Bisa. Interpelasi itu kan hak bertanya. Kita bertanya kepada pemerintah, kepada PLT, kepada gubernur tentang sesuatu yang sifatnya strategis. Nah, ini dijelaskan mungkin Bapak lebih tahu tentang itu kan. Ini kan lebih strategis. Kita tanyakan di interpelasi kita masuk di poin kemarin kan. Kita masuk, nanti kita lihat bagaimana jawaban dari pihak gubernur kan. Kalau tidak datang juga? Tidak datang juga, ada langkah berikutnya dia. Ada langkah berikutnya. Ada indikasi bahwa ini sudah terjadi pelanggaran hukum dan DPR sendiri juga akan membawa ke ranah hukum itu. Ya, ada beberapa hal kabinet memang udah masuk itu, masuk pelanggaran ya. Terutama melanggar sumpah jabatan. Jabatan ada beberapa kabinet udah kami ini kan. Nah, nanti ya tahapan-tahapannya lah gitu kan. Ada, kami sudah dapat beberapa hal itu terindikasi dia melanggar sumpah jabatan. Jadi artinya DPR tidak stop hanya sebatas untuk bertanya di interpelasi, tapi juga berupaya bagaimana itu membawa ke ranah hukum. Ya, kalau memang ditemukan hal-hal yang memang melanggar hukum, ya kita sampaikan kepada itu hukum. Tapi saya dengar kemarin sudah beberapa anggota DPRA sudah menjumpai Mendagri dan KPK. Apa itu benar, Pak? Iya,
Bukan, kemarin beberapa anggota DPR itu udah ke Kemendagri, Mas. Kemendagri menyampaikan kemarin kan ada beberapa hal disampaikan, termasuk KUA BPHS. Kemarin udah kita bahas KUA BPHS kan dari pihak tim peminta anggaran Pemda Aceh kan tidak mau datang. Lalu hasil pemeriksaan itu kita sampaikan ke sana kepada Kemendagri. Nanti akan kita diskusi Kemendagri bagaimana lah proyeknya kan. Yang ke KPK? Ke KPK saya belum tahu lagi apa mereka juga ada ke KPK. Yang kemarin agenda utama itu ke Kemendagri. Apa tanggapan Kemendagri kira-kira? Belum ada informasi lagi. Oh, belum ya? Belum. Masih teman-teman masih di Jakarta. Lalu yang dilaporkan ke Kemendagri apa? Kekeliruan prosedural atau memang kesengajaan ketidakhadiran? Ya, termasuk itu proses itu yang akan kita laporkan. Proses pembahasan KUA BPHS itu dari sejak kita menyusun jadwal itu kita sampaikan kepada Menteri Dalam Negeri sehingga mereka tidak datang. Itu yang akan kita sampaikan. Lalu mereka berpegang tanggal 22 Agustus kemarin harus tanda tangani kesepakatan bersama KUA BPHS. Sedangkan kita berpegang pada PP nomor 12 tahun 2019 itu yang menyatakan bahwa selambat-lambatnya 6 minggu sejak KUA BPHS diserahkan kepada DPR. Masih ada waktu kemarin sampai tanggal 7. Jadi kita tunggu sampai tanggal 7. Artinya sudah terlampaui deh? Ini sudah sampai. Tanggal 7 terakhir kemarin. Kemarin tanggal 7 terakhir. Berarti ada indikasi dia juga tidak hadir lagi ke depan nih? Ada kemungkinan. Ada kemungkinan kan. Ya kemarin saja nggak hadir alasannya mau datang bagi-bagi masker. Kan? Padahal masker itu kan tiba-tiba datang. Jadwal kita lalu itu bisa dilakukan oleh daerah masing-masing. Kenapa harus ke daerah? Kan di daerah masih ada perangkap pemerintahan di daerah sampai ke desa ada kan. Kenapa harus turun kan? Itu alasannya untuk tidak hadir ke DPR. Tapi ini kan agenda strategis ini pembahasan anggaran. Itu kan agenda bisa dikasih ke yang pihak lain. Tapi nggak datang juga. Bisa jadi juga itu hanya alasan-alasan saja untuk tidak hadir lah. Artinya ini berarti dengan kejadian seperti ini akan berpengaruh kepada pengajuan anggaran 2021. Berpengaruh. Sudahkah pernah diusulkan kembali itu anggaran untuk 20? Kemarin di KUHP sudah ada. Sudah ada. Kemarin di KUHP udah kita bahas. Cuma belum ada penanganan kesepakatan bersama karena tidak hadir kan. Hadir. Yang kita bahas kita kasih ke Menteri Dalam Negeri. Lalu dari pihak eksekutif sudah menyerahkan RAPBA dan diserahkan kepada Sekretariat Dewan. Tapi memang aturan kita di tata tertib kita harus melalui rapat paripurna. Jadi kita kembalikan. PPS itu karena tidak sesuai dengan prosedur, dia harus masuk ke paripurna, tidak boleh. Artinya sampai detik ini belum ada keputusan kapan itu mau dibahas? Belum ada lagi. Sekarang udah ini. Belum ada titik temu. Belum ya. Kalau belum ada titik temu, artinya tahun 2021 ini kan tidak ada anggaran APBA. Ya, nggak dibahas, nggak dibahas bersama kan? Artinya akan lahir pergub. Bisa jadi. Bisa jadi. Saudara PTM, inilah pembicaraan kita, PTM kita di program Aceh hari ini. Ini kan menarik. Ini karena yang kita bahas ini punya masalah kepentingan masyarakat banyak. Bukan kepentingan orang per orang, bukan kepentingan lembaga dengan lembaga, atau bukan kepentingan DPR dan bukan juga kepentingan legislatif. Karena sama-sama pemerintah, mereka membahas ini adalah bagaimana Aceh ini maju, pembangunan maju, masyarakat bisa sejahtera. Tapi dalam perjalanannya seperti kita tahu bahwa antara DPR dengan PLT Gubernur Aceh atau eksekutif ini terjadi ketidakharmonisan, terjadi pemotongan menggergaji beberapa hal yang kadang-kadang tidak di masyarakat awam ini kadang-kadang tidak patut terjadi. Karena ini adalah pemerintah dengan pemerintah, anggota lembaga dengan lembaga, seolah-olah mereka mempertontonkan kepada kita hal-hal yang tidak tidak ideal, tidak produktif. Tapi ternyata setelah kita dengar hari ini bahwa banyak sekali hal-hal yang harus diselesaikan. Bahwa sebelum yang hal-hal baru diselesaikan, justru yang hal-hal lama juga masih terkendala dengan aturan main, dengan peraturan-peraturan yang ada. Namun untuk yang terakhir kali, kita harapan dulu ini supaya masyarakat Aceh ini supaya bisa sejahtera, bisa maju dengan pemudanya. Apa harapan kita, Pak Abdul Rahman, untuk DPRA dulu? Apa harapan kita ini? Ini di kondisi ini supaya cepat berakhir. Ya, harapan kita artinya kita harus mengelola Aceh ini dengan baik.
uang yang ada itu kita kelola dengan baik dan sampai kepada masyarakat yang sangat membutuhkan sekarang. Dan uang itu sampai ke bawah. Jangan uang itu hanya berada di atas gitu kan. Ketika kita maunya sampai ke bawah, jadi masyarakat juga menikmati. Nah sekarang persoalan kan persoalan usaha masyarakat nggak ada usaha-usaha ekonomi. Nah kenapa kita tidak mempushkan usaha ekonomi itu sehingga masyarakat bisa hidup? Kalau masyarakat hanya kita gantungkan dengan bantuan terus, kapan mereka mandiri? Ya harapan saya ini pemerintah Aceh ini harus membuat masyarakat itu membantu masyarakat agar masyarakat itu dapat membantu diri sendiri secara mandiri dan berkesinambungan. Itu program seperti itu yang kita harapkan supaya muncul dari pemerintah kita ini sehingga masyarakat kita mandiri dia dan berkesinambungan, tidak tiap hari bantu. Jadi terus begitu. Jadi mudah-mudahan masyarakat kita bisa mencapai kehidupan yang lebih sejahtera di masa akan datang. Insyaallah. Terima kasih Pak Abdurrahman sudah hadir di acara PEHTEM program acehback.com pada hari ini tanggal 17 September 2020. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan ini menjadi pencerahan dan pemberdayaan sekaligus edukasi politik bagi masyarakat kita di Aceh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.